Nah, e-learning framework-nya kurang lebih ya, ini untuk gambaran Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini ada user, kemudian juga ada teknologinya, dan juga ada institusi atau organisasi yang nantinya itu akan mengelola e-learning itu sendiri. Jadi teknologi ini juga tidak berjalan dengan sendirinya gitu ya. Harus ada orang yang nantinya itu beneran fokus untuk bisa menggunakan atau juga mengelola teknologi tersebut sehingga teknologi itu berdaya guna. Oke, terus juga di sini ada bagaimana siswa belajar gitu ya. Sistem ini bisa kita rancang gitu ya untuk membuat historis, untuk membuat archive, untuk membuat portofolio gitu ya. Termasuk juga siswa. Nah, siswa itu butuh ketika nantinya itu login, maka yang akan muncul itu adalah portofolio pembelajaran yang diikuti oleh siswanya. Sama juga dengan teachernya atau dosennya gitu ya. Nah, ekspektasi dari pembelajaran itu sendiri gitu ya, ketika orang berbicara tentang e-learning, maka akan muncul gitu ya, dengan e-learning harusnya gampang, dengan e-learning harusnya mudah gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu juga diharapkan bahwa e-learning itu dalam bayangan kita itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang rumit gitu ya, tapi itu adalah sesuatu yang applicable gitu ya. Setiap saat kita bisa, semua orang harus bisa gitu ya. Tapi pada kenyataannya kemarin gitu ya, itu selalu di bayangan kita e-learning yang kita buat itu harus melalui proses yang sangat panjang. Akibatnya gitu ya, dalam susunannya kita fokusnya ke arah toolnya, ke arah teknologinya, ke arah perancangannya, bukan ke arah dampaknya. Nah, hari ini atau juga pada kesempatan ini gitu ya, kita bisa sama-sama diskusi gitu kan, bagaimana supaya membuat proses penyiapan bahan pembelajaran dengan e-learning itu sederhana. Oke, terus, nah ini ya, jadi untuk bisa memiliki atau mendapatkan historis dari pembelajaran, maka memang sistem itu harus dirancangkan untuk merekam jejak pembelajarannya itu sendiri. Sama juga dengan Bapak Ibu sekalian, gitu kan, saat ini kita dalam proses pembelajaran itu ada penilaian. Penilaiannya kemudian dimasukkan ke dalam sistem gitu ya, sistem akademik, yang nantinya mahasiswa pada saat menjelang wisuda itu sudah punya daftar transkrip nilai. Nah, sama juga dengan e-learning itu harapannya juga seperti itu. Nah, di sini diharapkan dengan sistem e-learning itu ada profile gitu ya. Kemudian juga ada list pembelajaran yang diikuti oleh siswa, list pembelajaran yang sudah diselesaikan oleh siswa, kemudian juga dia bisa mendapatkan hasil nilainya, sehingga gitu ya di sana bisa kita hitungkan berapakah IPK-nya. Ini kebutuhan ke arah sistemnya. Ini contoh sampelnya gitu ya. Jadi kita memang rancangkan gitu ya, sistemnya memiliki dashboard dengan dia login gitu ya. Sama juga dengan SIM yang sekarang diimplementasikan di Universitas Telkom gitu ya. Ada dashboardnya, nanti ada daftar pembelajarannya, ada historis pembelajarannya, dan juga ada hasil-hasil apa yang sudah dicapai oleh masing-masing siswa. Kemudian juga ada list topiknya gitu ya. Jadi nanti barangkali gitu kan ada pengembangan sistem di mana seorang mahasiswa itu bisa lintas, Pak. Jadi dengan SIM e-learning ini itu sebenarnya saya mahasiswa elektro, tapi saya juga senang dengan programming. Nah, apakah diperbolehkan gitu ya? Saya sebagai mahasiswa elektro tapi kemudian enroll di programming. Seharusnya bisa gitu ya. Tinggal nanti kita pilih siswa mana yang itu menjadi peserta perkuliahan, siswa mana yang menjadi guest gitu ya, atau tamu dari pembelajaran yang kita tetapkan. Oke, kemudian tambahan sedikit. Nah, proses untuk penyiapannya sendiri ini sebagai highlight dari yang kemarin gitu ya. Yang pertama bahwa e-learning ini sama juga dengan proses penyiapan pembelajaran klasikal. Di sana kita butuh namanya satu perencanaan. Dan dalam perencanaan apa yang dibutuhkan gitu ya. Bapak Ibu biasa menyiapkan silabus, kemudian kurikulum gitu ya, ada SAP dan lain-lainnya. Itu menjadi acuan kita. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan bahan gitu ya. Saya yakin gitu ya, Bapak dan Ibu saat ini sudah memiliki bahan minimal 14 topik itu sudah tersedia PowerPoint-nya. Itu sudah nilai tambah. Kemudian berikutnya lagi gitu ya, proses untuk mendigitalisasi. Gitu ya, kalau sudah ada PowerPoint berarti proses sudah selesai. Nah, kita tinggal tambahkan. Untuk bahan pembelajaran e-learning itu butuh narasi, minimalnya narasi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa merekam dengan perangkat yang saat ini tersedia. Mau itu adalah perangkat Android atau juga sound recorder gitu ya. Itu Bapak Ibu rekam gitu ya ketika menjelaskan PowerPoint itu. Itu tambahan yang keduanya gitu ya, digitalisasi. Kemudian yang ketiganya adalah mengintegrasikan antara bahan PowerPoint tadi itu dengan bahan digital audio yang sudah kita rekam. Dan kita package gitu ya. Saat ini ada banyak sekali tool yang bisa kita gunakan untuk packaging gitu ya.
Jangan sampai bayangan kita harus bikin flash, Pak. Gitu ya. Seringkali ketika diskusi itu, ketika kita buat e-learning harus bikin flash, capek, Pak. Terus terang. Kami dari tahun 2004 itu mengajarkan flash kepada dosen untuk membuat e-learning dan itu tidak berhasil. Gitu. Nah, kemudian tim kami mencari cara supaya menyederhanakan proses. Kita cari tool gitu kan yang memudahkan. Ada Camtasia, ada iSpring, ada apapun bentuk tool, itu kita gunakan. Kapanpun Bapak dan Ibu bikin konten, itu bisa langsung jadi gitu. Selesai uploadkan. Jangan takut tidak bagus gitu ya. Tinggal nanti kita cari feedbacknya. Yang penting pembelajarannya. Jadi bukan dari artistiknya gitu ya. Itu adalah secondary. Yang penting itu adalah tersampainya bahan-bahan dari Bapak dan Ibu kepada pembelajarnya gitu. Kalau misalnya kita fokus dengan artistiknya, ada yang lebih bagus, Pak, dan kita harus hire dan mahal. Tapi kalau kita bikin ini adalah untuk konten yang nanti akan disampaikan, kemudian kita fokus ke penyampaiannya gitu ya, itu akan berbeda hasilnya. Kemudian perencanaan ya. Jadi ini tahapannya gitu ya. Dari start, kemudian perencanaan perkuliahan, kemudian pelaksanaan, kurang jelas tulisannya. Kalau pelaksanaan sendiri gitu ya, nah ini adalah proses day to day gitu ya. Kalau prinsip Bapak dan Ibu yang nanti dirancangkan adalah blended learning, maka nanti kita harus buatkan jadwal Bapak dan Ibu akan mulai masuk ke kelas e-learningnya. Nah disinilah kami di ITB memiliki strategi bahwa dibolehkan seorang dosen itu mengurangi jumlah tatap muka. Dari setiap misalkan ada satu mata kuliah dengan 3 SKS, satu SKS itu bisa digantikan dengan pembelajaran online. Di sana rekapnya adalah kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan jadwalnya didiskusikan. Kemudian yang kegiatannya ketika online itu dirancangkan. Yang pertama adalah pretest gitu ya. Jadi ada tes yang dilakukan. Jadi ada soal minimal 5-10 soal itu dibuatkan gitu ya. Kemudian mulailah interaksi online-nya. Setelah interaksi online ada tugas gitu kan. Jadi ini konsepnya itu kelas yang tetap dipandu gitu ya. Tetapi 1 jam ini gitu kan digantikan tidak lagi dengan tatap muka. Yang keduanya adalah ke pengaturan topik bahasan gitu ya. Jadi ada pembukaan, ada diskusinya, kemudian direkam semuanya dan hasilnya itu direkap oleh dosennya untuk jadi bahan absensi. Mohon maaf Pak. Oke, ada uraian singkat, kemudian juga minggu kesekian topik bahasan, keterangan dan catatan. Nah, setelah itu ada evaluasi pembelajaran, gitu ya. Nah, karena konsepnya blended learning ada rubrikasi, kemudian existingnya itu ada 2 UTS, 1 UAS, ada tugas gitu ya. Nah diharapkan dengan blended learning ini setiap minggu tatap muka itu ada proses assessment gitu ya. Karena kita berharap di setiap topik yang disampaikan itu masing-masing mahasiswa itu sudah menguasai poin-poin yang diharapkan learning outcome di topik tersebut gitu. Caranya adalah buatkan quiz online-nya dan itu pun juga disederhanakan dengan tool atau LMS. Oke, kemudian ditambahkan ada kuesioner dan lain-lainnya karena ini kalau konsep ini adalah konsep standar alur proses pembelajaran berdasarkan akreditasi ya. ABET, jadi Accreditation Board of Engineering and Technology yang itu kita buatkan salah satu tool yang dipakai itu adalah menggunakan LMS. Oke, terakhir adalah upload rekap dan materi gitu ya untuk lampiran-lampiran yang terkait dengan pembelajaran. Hasil sama dengannya dari keseluruhan proses ini adalah portofolio pembelajaran gitu ya, yang nanti dikumpulkan untuk bahan sertifikasi dosen atau juga untuk bahan-bahan lain yang terkait dengan kebutuhan archive.